menyenangkan ya. Nama saya Anissa Fitriani dengan NIM 4411422014 dari Prodi Biologi Murni Rombel B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai percobaan eksperimen fisika sederhana, yaitu suhu dan kalor. Sebelumnya, mari kita pahami dulu apa itu fisika. Fisika sendiri berasal dari kata psikos atau fisis, yaitu alam, adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sifat dan fenomena alam atau gejala alam dan seluruh interaksi di dalamnya. Fisika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana alam semesta ini bekerja, mulai dari materi terkecil di alam semesta hingga objek super raksasa seperti galaksi. Dalam kehidupan sehari-hari, semua aktivitas yang kita lakukan tidak terlepas dari proses fisika, seperti berjalan, berlari, mengendarai kendaraan seperti sepeda, motor, ataupun mobil, memasak, dan sebagainya. Salah satu hal yang dipelajari dalam fisika adalah suhu dan kalor. Apakah teman-teman sudah mengetahui mengenai suhu dan kalor? Mari kita bahas bersama. Suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Benda yang panas memiliki suhu yang tinggi, sedangkan benda yang dingin memiliki suhu yang rendah. Untuk menyatakan suhu secara kualitatif diperlukan alat pengukur suhu yang disebut dengan termometer. Kalor atau panas merupakan suatu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Jika suhu benda tinggi, maka kalor yang dikandungnya pun besar. Sebaliknya, jika suhu benda rendah, maka kalor yang dikandungnya pun sedikit. Sekarang yuk kita bereksperimen bersama. Percobaan 1. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Pertama, piring atau wadah lainnya. Kedua, gelas plastik kosong. Ketiga, gelas plastik berisi air. Yang keempat yaitu lilin. Dan yang terakhir adalah korek api. Pertama-tama, letakkan lilin di atas piring dan nyalakan lilin dengan korek. Yang kedua, ambil gelas plastik kosong dan letakkan di atas lilin. Lalu, perhatikan apa yang terjadi. Hal yang terjadi adalah gelas menjadi meleleh dan bolong. Terus, mengapa gelas menjadi bolong? Gelas plastik menjadi bolong karena plastik tidak bisa menyerap air atau panas sehingga plastik akan meleleh. Percobaan 2. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu piring atau wadah lainnya. Yang kedua yaitu gelas plastik berisi air. Yang ketiga yaitu lilin. Yang keempat adalah korek api. Dan yang kelima adalah gelas kaca kosong. Yang pertama yaitu nyalakan lilin di atas piring. Yang kedua, tuangkan air ke dalam piring. Yang ketiga yaitu ambil gelas kaca. Lalu tutup lilin yang menyala dengan gelas kaca.
Perhatikan apa yang terjadi. Api akan mati dan air akan naik ke dalam gelas. Mengapa hal itu dapat terjadi? Nah, hal ini terjadi karena api lilin menjadi mati karena dalam pembakaran diperlukan oksigen. Saat udara ditutup oleh gelas, maka kadar oksigen lama-lama tidak akan mencukupi, sehingga api makin padam. Alat dan bahan yang dibutuhkan antara lain: pertama yaitu piring atau wadah lainnya. Yang kedua yaitu gelas plastik yang telah diisi dengan air. Yang ketiga yaitu lilin. Dan yang keempat adalah korek api. Langkah yang pertama adalah nyalakan lilin di atas piring atau wadah lainnya. Ambil gelas berisi air. Dekatkan gelas berisi air di atas lilin. Perhatikan apa yang terjadi. Gelas plastik tidak meleleh dan tidak berlubang. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena kalor panas dari api lilin akan diserap oleh air, sehingga gelas plastik tidak akan meleleh. Dan karena air menyerap kalor, maka suhu air lama-kelamaan akan meningkat. Air dapat masuk ke dalam gelas. Air dapat masuk ke dalam gelas karena akibat dari molekul oksigen yang hilang. Karena pembakaran menjadikan tekanan udara di dalam gelas akan lebih kecil dibandingkan dengan di luar gelas, sehingga air akan masuk karena pengaruh tekanan dan akan mengisi kekosongan molekul di dalam gelas.